saat teman-teman di rumah sakit, di ruang perawatan anak, pasti harus bisa melakukan restraint ini. Pasti akan dilakukan. Nah, jadi kalau bicara tentang restraint jiwa, kalian sudah? Ya, oh nanti semester di atas. Oke. Jadi teman-teman bicara tentang restraint, saya pikir kalian sudah jiwa, karena kalau sudah masuk di jiwa pasti sudah ada, tidak asing tuh kata restraint didengar. Jadi restraint ini tindakan menahan gerakan anak secara fisik dengan cara tertentu untuk mencegah cedera pada anak atau petugas serta mempermudah pelaksanaan tindakan medis. Kenapa sampai mempermudah pelaksanaan tindakan medis? Coba bayangkan kamu mau melakukan injeksi baru anak menangis, meronta-ronta, itu kan mempersulit. Jadinya pasti perawatnya, iya tolong ditenangkan dulu anaknya bu. Nah, jadi kalau mau tunggu anaknya tenang ya pasti akan lama tindakannya, sehingga ada namanya tindakan restraint. Kemudian restraint ini hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan, bersifat sementara dan dilakukan dengan teknik aman serta etis. Kenapa dikatakan bersifat sementara? Karena tidak mungkin dalam durasi yang panjang anaknya ditahan tangannya ataupun diikat tangannya. Biasanya kalau pasien-pasien jiwa restraintnya itu dalam bentuk ikatan, ya. Jadi itu. Nah, di sini ada namanya terapi pelukan. Terapi pelukan terapeutik, teknik menahan anak secara lembut dalam posisi pelukan. Biasa kan kalau anak mau dilakukan tindakan, ya, lakukan tindakan nebulizer, biasanya diberikan nebu, pasti ibunya yang disuruh untuk pangku anaknya. Diberikan nebu, pasti ibu atau ayahnya yang memangku anaknya dengan menggunakan yang tadi therapeutic holding ini, ya. Jadi ini salah satu bentuk restraint yang digunakan. Kenapa restraint? Karena posisinya kayak begini, menahan, ya, tidak juga mendekap kayak begini. Tapi posisinya menahan seperti ini. Kemudian teman-teman, tujuannya dari restraint mencegah anak bergerak agar tindakan medis aman. Misalnya nih kayak pemasangan infus, injeksi, pengambilan darah, itu dilakukan restraint. Kemudian mencegah cedera pada anak dan petugas, menjaga agar alat medis tidak terlepas, ya, karena biasanya anak-anak itu dia gerakannya lebih lincah dibandingkan yang dewasa. Tujuan pelukan terapeutik memberikan rasa aman, menenangkan anak tanpa menimbulkan trauma, karena yang pada anak itu pada saat dia dirawat di rumah sakit ada dampak apa namanya yang pernah teman-teman pelajari? Trauma ya, atau dampak dari hospitalisasi, salah satunya adalah trauma. Nah, teman-teman, jenis metode restraint. Yang pertama ada manual. Manual ini kalau kalian di rumah sakit atau di rumah, pasti saat mau melakukan tindakan kalian menahan bagian tangannya, menahan bagian lengannya. Itu manual restraint namanya, ya. Biasa kan kalau kalian nanti, kapan kalian turun di rumah sakit? Nanti semester depan untuk anak atau ini? Kalau anak-anak semester depannya. Jadi untuk manual restraint teman-teman di sini dilakukan oleh perawat atau orang tua dengan cara menahan bagian tubuh tertentu. Jadi kayak misalnya menahan di bagian kaki, anaknya biasanya menendang ya kalau misalnya mau dilakukan tindakan, ataukah menahan di bagian lengan tangan. Itu namanya manual restraint. Kemudian ada namanya mechanical restraint. Mechanical restraint ini dia menggunakan alat bantu. Kalau contohnya saat teman-teman di rumah sakit jiwa, biasanya pasien-pasien itu ataukah pasien-pasien yang dengan kejang, biasanya menggunakan mechanical restraint. Jadi diikat tangannya menggunakan kain ataukah menggunakan spray biasanya, atau selimut untuk menahan gerakan anak, ya. Selimut ini kayak bagaimana? Selimutnya bukan selimut yang cuma disimpan di atasnya ya, tapi diikat di bagian ujung-ujung ataukah di bagian bawah tempat tidurnya. Kemudian harus memperhatikan sirkulasi darah dan kenyamanan anak.
Nah, teman-teman yang pada saat menggunakan manual restraint, yang tidak disarankan untuk ditekan adalah bagian perutnya, ya, jangan sampai menekan di bagian tersebut. Kemudian yang tadi itu mekanikal dan ada chemical. Chemical di sini kayak menggunakan obat sedatif ringan, obat penenang ya, maksudnya obat penenang yang sesuai dengan indikasi dokter. Prinsipnya itu lakukan penjelasan ke orang tua, kemudian di bagian yang langsung di bagian sini saja. Nah, ini jenis-jenis restraint. Jadi ada restraint jaket. Ini digunakan diantaranya untuk mencegah anak memanjat keluar atau box. Jadi restraint jaket itu yang modelannya seperti ini. Ini restraint jaket. Ya, nah, jadi dia kayak rompi tapi bersambung dengan tempat tidur. Jadi bisa diikat di ujung tempat tidurnya. Itu restraint jaket. Kemudian restraint mumi. Restraint mumi ini modelannya kayak begini. Yang bayi baru lahir. Nah, yang bayi baru lahir, kalian sudah diajarkan kan membedong? Belum. Di mater tidak? Pasti sudah sekarang. Belum. Kalau yang pas memandikan enggak? Sudah. Ya, jadi yang untuk restraint mumi teman-teman, atau biasa yang teman-teman tahu dengan istilah bedong. Ya, jadi biasanya seperti ini posisinya. Oh. Ya, jadi teman-teman salah satu model restraint yaitu restraint mumi. Posisinya kayak begini. Jadi dia menahan di bagian tangan dan bagian kaki. Ini salah satu model yang restraint. Ya, jadi boleh dibuat kayak pakai jilbab seperti ini, boleh juga yang hanya di bagian leher saja. Nah, ini contoh restraint. Kemudian yang selanjutnya restraint lengan dan kaki, yang ini ya, yang untuk pergelangan yang tadi saya bilang menggunakan tali, tapi bukan tali ya teman-teman, memang ada khusus. Jadi kalau di rumah sakit itu memang ada khusus yang kain. Jadi posisinya kayak gini, dia ada khusus memang kain sehingga tidak melukai tangannya, baru di ujungnya ada talinya. Jadi jangan sampai karena teman-teman lihat, oh restraint lengan, jadi pakai tali yang di rumah, tali jemuran atau tali apa, tidak. Kemudian ada restraint lengan dan kaki, sama ada restraint siku. Jadi ini modelan restraint, sama yang terakhir yang teknik pelukan tadi. Jadi teknik pelukan, anak duduk di pangku orang tuanya. Ya, jadi posisinya cuman anak duduk di pangku orang tua, kemudian orang tua memeluk anak dengan satu tangan untuk menahan tubuhnya dan kepala anak ke dada. Jadi posisinya seperti ini, tangan lainnya menahan lengan yang akan disuntik. Jadi kalau misalnya tangannya yang akan disuntik, berarti posisi orang tuanya seperti ini. Ya, jadi posisinya seperti ini. Nah, kalaupun misalnya akan diberikan terapi nebulizer, berarti orang tuanya membantu untuk menahan sungkupnya. Jadi itu posisi yang terapi pelukan. Jadi perawatnya juga
juga harus melihat kalau misalnya mau terapi pelukan, posisi perawatnya berada di sebelah mana, disesuaikan, bisa di depannya ataupun di sampingnya. Setelah ditendangkan, dipeluk kembali dengan lembut sambil menenangkan anak. Tapi biasa yang banyak digunakan yang terapi pelukan ini kalau misalnya tindakannya bisa dilaksanakan dengan duduk. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke MPASI.